Kelihatan ya? Sudah? Oke, sudah ya. Kita lanjut ke list akademiknya. Yang keempat yaitu determination. Yang keempat ya, 3 lagi gitu. Semangat. Oke, nah ada yang tahu apa sih itu determination? Yang tahu? Boleh dong. Yang mau raise hand silahkan. Yang mau langsung di kolom chat juga boleh. Oke? Ada yang tahu? Oke, Dimas bilangnya kebuatan tekad. Oke, cool. Terus Angel bilang ketetapan. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Komitmen. Wah, keren. Ada lagi? Yo, ayo. Sebuah konsistensi, kata Vinka. Ada lagi? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau diartikan benar, determination itu tekad, gitu ya, kegigihan, kayak gitu ya, kurang lebih gitu ya, konsisten, gitu ya. Jadi adalah kemampuan untuk menjadi firm. Firm itu artinya tegap, gitu, kuat untuk sebuah purpose, sebuah tujuan. Resoluteness juga sama ya, juga kekokohan. Kayak gitu. Bagaimana kita menjadi pribadi yang ibaratnya sulit nih goyah gitu loh. Misalnya nih si Vinka pengen apa ya, pergi ke Bali misalnya. Dia tuh fokus dengan tujuan itu. Kayak gitu. Kokoh. Jadi dia nabung, dia kerja mungkin apalah gitu ya, freelance, ikut lomba dan segala macamnya untuk mewujudin tujuan tersebut. Gitu. Oke, kenapa sih leaders itu sebagai pemimpin kita harus menjadi determined? Gitu ya. Bacanya bukan determine ya, tapi pakai i ya, determined. Oke, kenapa sih kita harus jadi leader yang kokoh, yang tegap, yang ya ibaratnya tekadnya bulat gitu. Ada yang tahu? Boleh dong. Oke, kata siapa nih ya? Kata Pawan, kata Widya, biar tujuan bisa terwujud dan nggak pelin pelan. Wah keren. Kata Ala biar nggak pelin pelan. Oke, ini ada yang pengen angkat tangan. Afifah, silakan Afifah. Sebagai seorang leader, kita harus punya sikap yang tekad, karena sebagai pemimpin itu pasti banyak tantangan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki kekuatan, kayak kebulatan tekad gitu, pasti kita bakal goyah dan bakal ngedown gitu sih menurut aku. Terima kasih Afifah, keren banget. Mungkin kita juga belajar kan yang sebelumnya di bagian tentang agile ya, bagaimana kita sebagai leader harus goal oriented. Maksudnya apa sih di sini goal oriented? Yaitu fokus kepada tujuan. Nah, sama halnya dengan determine gitu. Bagaimana kita fokus gitu loh dengan hal tersebut. Ibaratnya ketika ada tantangan atau ibaratnya ada faktor pengganggu gitu ya, atau sebuah godaan gitu ya, kita nggak tergoda gitu, nggak terseduce gitu loh. Tiba-tiba misalnya ini ya permasalahan yang terjadi ya gitu kan. Mungkin waktu SD gitu ya, kita godaannya banyak main gitu ya, sehingga kita malas belajar gitu ya. Terus pas remaja mulai nih SMP gitu, mulai ada rasa cinta, mulai apa ya, secara seksual kita mulai aktif gitu ya, bukan aktifnya maksudnya melakukan seks ya, maksudnya udah mulai matang gitu ya, mulai nih distraksi muncul, porno gitu ya, merokok, pergaulan bebas, itu distraksi bagi orang-orang yang tidak determined gitu ya, yang nggak punya tujuan gitu ya, dia akan terpengaruh. Mungkin kan banyak ya punya teman-teman yang ibaratnya SD itu pintar sekali, dapat juara terus gitu ya. Terus tiba-tiba pas SMP itu langsung down, turun. Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Ada? Mungkin bisa di komentar, di chat gitu. Ada nggak? Banyak kayaknya ya. Banyak banget malahan kayak teman-teman aku kayak gitu. Pas SMP-nya, pas SD pintar banget gitu. Pas SMP-nya kayak
mungkin karena tergoda itu ya gitu, jadi boom. Karena fase, ini aku cerita dikit ya, fase SMP itu sangat riskan banget, sangat risky banget, karena kita mulai pubertas gitu. Nah fase itulah ibaratnya kelabilan datang, fase dimana kita pengen disorot gitu, ibaratnya pengen attention, sementara orang tua berpikir kita udah dewasa gitu kan, nggak butuh perhatian, padahal kita butuh gitu. Fase dimana apa ya, fisik kita mulai ada yang gendutan, terus ibaratnya menstruasi, di fase mulai jerawatan, nggak pede, nggak confident, sama aja confident gitu ya, segala macam insecure kayak gitu, mulai kayak gitu. Terus pas SMA mulai lagi nih, kita tuh udah punya mimpi nih gitu kan, terus tiba-tiba mulai lagi tergoda pengen apa ya, punya pasangan lah gitu kan, terus bad mood, terus tiba-tiba putus, break heart, segala macam. Itu sebenarnya godaannya ya teman-teman gitu. Sehingga apa ya, banyak juga nih teman-teman aku yang ketika SMA mulai jatuh juga nih apa namanya dengan mimpinya gitu. Bahkan udah sampai yang MBA, malah dia udah MBA S1 belum ya. Marriage by accident kayak gitu. Padahal sebelumnya dia bukan anak kayak gitu. Karena ya pengaruhnya nggak kuat ya. Dia belum determined gitu ya dengan mimpinya gitu ya. Dia belum loyal gitu, sehingga banyak pengaruh-pengaruh datang gitu. Padahal apa ya, hal-hal seperti itu belum dibutuhkan gitu loh ya. Gitu. Memang hal itu hal yang lumrah gitu ya. Misalnya kita udah punya ketertarikan, udah pengen apa ya, disayangi, diperhatikan, itu wajar gitu. Tapi jangan sampai kebablasan yang seperti itu gitu. Oke? Aku sering ingetin kalian soalnya itu sangat berbahaya. Oke, selanjutnya ambition. Nah, ambisi juga termasuk dalam poin atau kompetensi dari seorang leader yang determined. Nah, menurut kalian menjadi ambisius itu bagus atau enggak sih? Nah, ada yang bisa jawab? Ada? Ayo. Buka. Siapa ini? Fatih kah? Silakan Fatih. Ya. Sebagai mungkin aku juga bagian dari orang yang ambisi ya, maksudnya ambis gitu dalam segala hal gitu. Dan apa ya, kalau aku ya pribadi tuh ini tuh penting banget sih pastinya, karena aku tuh kalau mau melakukan sesuatu kayak I always give my 110% effort gitu loh. Jadi itu tuh udah dalam bentuk ambisi aku banget. Jadi ambisi itu adalah kayak patokan awal supaya aku tuh ada niat buat mau menggapai itu gitu loh Kak. Jadi itu menurut aku pribadi ambisi itu bukan penting lagi kayak udah salah satu tiang untuk berdirinya niat itu gitu loh kalau menurut aku. Keren. Thank you Fatih. Ada lagi yang lain? Kalau kata apa ya, mana nih? Mungkin bagus sesuai porsinya, bagus tapi tidak berlebihan, di tengah-tengah, bagus Kak, karena dengan ambisi dia bakal memperjuangkan tujuannya, bagus, sesuai aja Kak, nggak berlebihan, itu bagus ya, jangan sampai ngerugiin gitu. Nah sebenarnya ya ambisius itu bagus banget gitu, ibaratnya aku pernah baca gitu ya, burung, orang yang tidak berambisius gitu ya, bagaikan burung di dalam sangkar. Artinya dia punya sayap, tapi dia nggak bisa terbang gitu loh. Gitu. Tapi manusia kayak gitu. Jadi ambisius ini sebenarnya trait ya, trait itu kayak sifat gitu ya. Memang apa ya, ada beberapa manusia itu memang kayak cenderung ambisius banget, kelihatan banget gitu. Ada beberapa yang ibaratnya nggak kelihatan, ibaratnya apa ya, pernah nggak sih nengok kayak diam-diam menghanyutkan, ada tipe-tipe yang kayak gitu, tapi dia ambisius sebenarnya gitu. Ada yang benar-benar kayak gak nafsu sekali. Ibaratnya kayak udahlah Kak, seperti air mengalir, nggak boleh seperti itu ya, kayak gitu. Nah tapi ambisius di sini jangan sampai negatif ya. Jadi ambisius itu harus yang positif gitu. Maksudnya apa sih kayak gitu? Kalau negatifnya, sampai kita negatifnya, pertama kita akan kompetitif bagus, tapi kompetitif di sini lebih kayak selfish gitu ya. Kayak misalnya nih ada info lomba gitu kan, Fatih ada info lomba, tapi Fatih ini misalnya yang negatif pastinya ya, misalnya dia punya saingan nih sebenarnya si Jet gitu. Ya udah aku kasih tahu si Jet nih biar aku aja yang menang gitu. Nah itu udah termasuk yang negatif ya gitu. Malah kamu
nggak punya confidence yang baik. Kalau kamu punya confidence yang baik gitu ya, kamu ya sebarkan aja gitu. Kalau misalnya aku menang ya aku akan menang kayak gitu. Jadi itu terus nih bilang juga kata Balkis, jangan sampai menghalalkan segala cara. Iya gitu. Ambisius itu bagus tapi jangan sampai semua dia halalkan gitu. Dengan mencontek kayak gitu. Jadi kalian tetap harus punya value ya gitu. Sebenarnya aku bilang kemarin, personal value. Aku harus juara satu misalnya, aku harus juara satu, bukan harus juga sih. Aku pengennya juara satu gitu, nilainya tinggi ya segimana gitu. Tapi dengan cara yang baik kayak gitu. Jangan sampai menghalalkan segala cara, jangan sampai apa ya, tamak dengan apa ya, dengan kekuasaan gitu, itu tidak baik. Jadi kan kalian sendiri sih yang tahu sebenarnya kita ketika kita melakukan sesuatu yang ibaratnya jelek gitu ya, kita udah punya intuisi kok, oh this is not good gitu ya. Misalnya bersaing yang tidak yang tidak baik, nggak sportif, gitu, sampai menghalalkan segala cara, atau ibaratnya sampai merugikan diri sendiri dan orang lain, itu juga bagus juga gitu ya. Jadi ambis itu bagus banget gitu. Karena aku juga termasuk yang ambis gitu. Tapi ini juga kan harus juga memikirkan tentang kesehatan jiwa kalian juga, mental health ya, health not health, health. Health ya. Kesehatan mental kan itu penting juga gitu. Ibaratnya gitu, karena aku termasuk orang yang ambis, terkadang gitu ya, ketika aku kalah aku tuh bad mood gitu. Jadi kayak saking kompetitifnya aku, apapun aku harus menang gitu loh. Itu terkadang bikin aku capek gitu. Misalnya nih ya, ketika kita kan ikut main badminton ya, beberapa anak mungkin main badminton ya. Ketika aku kalah aku tuh kayak sedih. Padahal cuma main loh. Kayak cuma main santai yang ibaratnya ya kita suka-suka gitu. Tapi aku saking aku itunya apa namanya ambisnya gitu. Aku takut gitu. Bukan takut sih. Bad mood kalau misalnya aku udah kalah gitu. Tapi aku coba latih gitu. Chan, itu cuma apa ya? Perlombaan atau misalnya itu cuma apa ya? Apa namanya? Main gitu. It's okay kayak gitu. Jangan sampai lalu bad mood kayak gitu. Kata Fatih, iya Kak, berat banget kalau kalah kayak ngerasa kayaknya gak bakal pernah menang lagi. Iya gitu. Jadi harus dilatih juga ya, apalagi anak-anak yang sudah kompetisi biasanya lebih ambis gitu kan. Coba dilatih gitu. Terkadang kita kalah, terkadang kita menang, kayak gitu, is okay kayak gitu. Sama kayak mungkin kemarin yang bagi raport gitu ya. Terkadang kita juara 1, terkadang juara 3, terkadang juara 2, kayak nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting prosesnya kan sudah berjuang kayak gitu. Aku selalu bilang ibaratnya prosesnya, usahanya itu urusanku, sedangkan hasilnya urusan Tuhanku gitu loh. Jadi kayak kita jadi tenang dikit gitu loh. Aku udah berjuang, hasilnya tinggal Allah gitu atau Tuhanku yang ibaratnya menentukan seperti apa. Oke, itu bakal bikin lebih tenang sih. Nggak kepikiran. Oke. Jadi seperti itu ya. Terus gimana sih jadi orang yang ambisius? Oke. Yang pertama kan harus tentuin target. Jadi lah aku selalu bilang sebelumnya kan, penting target itu, objektif gitu. Gak apa-apa, ibaratnya simpel-simpel aja. Misal hari ini aku dulu sampai loh, kayak dulu aku targetin ibaratnya sebulan aku harus ikut berapa kegiatan gitu, harus belajar berapa menit kayak gitu. It's okay kayak gitu. Tapi jangan sampai di stres. Ketika nggak kecapai kan evaluasi aja ke diri kalian sendiri. Oh nggak apa-apa hari ini aku nggak capai targetnya. Aku akan coba lagi segala macamnya. Penting juga ya untuk reflection di akhir kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah take a risk. Nah, kita harus tahu kalau high risk, high return. Gitu. Ibaratnya apa ya? Misalnya kalian aja nih sekarang, kalian juga harus fokus di akademik di sekolah, tapi kan juga harus fokus di non akademiknya. Karena kalian punya tujuan kenapa kalian pengen fokus juga di non akademiknya, gitu kan? Risiko yang kalian keluarkan adalah waktu. Kemudian mungkin waktu belajar kan berkurang, waktu bermainnya berkurang, waktu lehe-lehenya segala macam berkurang. Itu risikonya. Tapi returnnya juga akan besar gitu. Mungkin kalian sekarang ngorbanin kuota kalian, waktu tidur kalian, segala macamnya. Tapi tetap ada returnnya. Gitu. Kan harus dewasa mengetahui ini gitu. Kan nggak bisa berpikir pengen hasil yang besar dengan usaha yang sekecil mungkin, tidak akan. Bahkan ketika kita pakai mesin pun kita harus bayar mesinnya gitu.
Jadi tetap ada risikonya yang harus kita bayar. Ibaratnya ada pengorbanan gitu ya. Itu harus yang kalian pegang banget. Gak mungkin kan ibaratnya berekspektasi dengan juara 1, misalnya nilainya 9 semua, tapi kan kayak aduh main dulu kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kan harus berkorban gitu. Harus ikut les gitu, banyak ikut lesnya gitu. Itu ibaratnya udah risikonya gitu. Kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang lebih gitu, nggak mungkin kalian pengen additional effort dengan maksudnya additional result dengan less effort kayak gitu ya. Jadi effortnya ya sedikit-sedikit aja, ibaratnya usaha secukupnya, berekspektasi sebesar-besarnya. Oh no gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini hal yang ibaratnya basic banget, menurut aku semua orang kalian tahu, tapi sulit untuk diterapkan kayak gitu. Karena sekadang kita tuh expect too much daripada effort a lot gitu. Ini sulit banget gitu. Apalagi ekspektasinya ke orang lain gitu. Ini juga hal yang pernah aku bilang juga sebelumnya ya. Ekspektasi ke orang lain itu adalah ada yang tahu bunuh diri yang disengaja gitu ya. Ini mentor aku yang bilang gitu. Jadi benar gitu. Sama gitu ya. Sama untuk hal apapun gitu ya. Oke. Ini take a risk. Kemudian yang selanjutnya adalah perseverance. Perseverance itu adalah tentang bagaimana kamu melakukan sesuatu dengan tekun dan gigih. It is not about how big you do something, tapi tentang bagaimana konsistennya kamu melakukan sesuatu. Misalnya nih, kayak project kemarin kita bikin Amerta. Padahal cuma 30 menit doang loh kita baca. Gitu. 30 menit itu ibaratnya 30 per 24 jam. Bayangkan berapa persen doang gitu, nggak nyampe, mungkin 10% nggak nyampe gitu dalam waktu sehari. Hal kecil banget. Tapi untuk 30 hari full, itu nggak ada, cuma 1 orang yang berhasil. Ada nih yang berhasil? Iya, ada 1 orang yang berhasil, yaitu Angel. Tepuk tangan untuk Angel. Angel bisa ngelakuinnya selama 30 hari. Ada yang cuma 29, ada yang 29 gitu. Ada yang 28, 27. Itu simple loh sebenarnya. Kayak gitu. Tapi enggak semua orang bisa gitu. Saking kecilnya, sekarang kita saking kecilnya kayak udahlah malam aja lah aku baca nanti. Padahal enggak gitu. To be perseverance gitu ya, untuk menjadi orang yang gigih, coba latih melakukan sesuatu di waktu yang sama. Gitu. Itu hal penting banget. Coba untuk spend the time gitu ya, untuk meluangkan ya, beda ya antara meluangkan waktu dan melakukan sesuatu di waktu luang. Ya, meluangkan berarti kamu make the time. Kalau melakukan sesuatu di waktu luang, berarti kamu kayak kalau ada waktu luang aja kayak gitu. Tapi kalau nggak ada waktu luang, gitu ya. Jadi kan harus tahu gitu kapan kayak memposisikan. Sama sih dengan manusia ya. Ketika kalian sayang dengan seseorang, kalian akan make the time. Tapi kalau misalnya dia ya mungkin nggak sayang, kayak suka-suka kayak ya bisa-bisa aja gitu, mungkin dia kayak cuma sibuk nggak bisa ngeluangin waktu gitu. No gitu, semua orang sibuk pada waktunya masing-masing, semua orang sibuk pada urusannya masing-masing. Tapi ketika dia benar-benar dengan kamu, benar-benar serius dengan sesuatu, dia akan buat waktu untuk itu gitu ya. Presiden aja bisa gitu kan, Bu Sri Mulyani aja bisa masih main dengan cucunya gitu kan. Bisa kita yang masih SMA gitu ya, yang masih anak muda gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi it is not about how big gitu ya. Misalnya kayak project ini juga gitu kan, mungkin ini bisa akan kelihatan banget siapa yang bakal perseverance nantinya gitu. Kalau anaknya perseverance, dia akan project akan lanjut gitu. Ibaratnya mungkin sebulan sekali dia bikin konten, atau seminggu sekali dia mungkin bikin repost story. Gampang loh, bayangkan cuma nge-repost story, misalnya nih ada organisasi Y gitu tentang dia bikin konten tentang lingkungan, misal Linkit ya, tentang lingkungan kan, itu bisa di-repost kok gitu. Terus kayak konten di TikTok itu bisa di-repost gitu. Simple kan sebenarnya. Kayak cuma nggak nyampe loh 2 menit atau 5 menit pun nggak nyampe gitu kan. Tapi saking kecilnya, sometimes gitu kita meremehkan itu gitu. Kayak gitu. Sama kayak membaca 30 menit. Saking simpelnya kita ngeremehin itu.
Oke, jadi jangan jadi pribadi yang menggampangkan di sini, atau pribadi yang ibaratnya udahlah pukul rata aja gitu. Atau procrastinate. Nah, ini bahaya banget nih. Menunda-nunda gitu ya. Sebenarnya ketika kita menunda kebaikan gitu. Ibaratnya ada orang bilang ini ya, aku harus belajar lebih awal supaya aku bisa nonton atau bersenang-senang kemudian gitu di akhir, biar bisa bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan itu di awal gitu, di akhir malasannya gitu. Oke, kalau lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya tentang loyalty. Itu tentang kesetiaan. Nah, menurut kamu orang yang setia nggak sih? Waduh, pertanyaannya. Setia nggak kamu? Kalian setia nggak sih orangnya? Menghosting terus. Setia dong. Oke ya, setia ya. Setia, bagus. Setia sih, Rexona. Ada yang menghosting, setia. Tahu dari mana kalian setia? Apa yang bikin kalian yakin kalau aku tuh setia orangnya gitu? Aduh. Nggak mendua gitu ya. Kadang-kadang, setia tergantung kondisi dan keadaan. Oh, berarti bisa itu ya, bisa tidak setia. Tergantung ke orang-orangnya. Ini dengan hal yang bikin aku nyaman aja sih. Dengan ikut Zoom ini membuktikan aku setia. Wes, bisa bagus. Oke, butuh bukti ya. Itu butuh bukti gitu. Kalau udah dapet satu, kenapa harus cari lagi? Oke. Masih di ICS sampai saya ini, maka udah masuk setia belum ya? Semoga selalu di ICS sampai kapan, Nun. Oke, ada lagi? Oke, ya. Oh, oke. Nah, sebenarnya setia tidak setianya sebenarnya diri kalian bisa menilai. Orang lain pun sebenarnya bisa menilai gitu kan. Namun kesetiaan itu sebenarnya harga yang mahal banget sih gitu. Kalian mungkin mungkin banyak teman gitu ya. Mungkin bisa dapatin, cari teman tuh mudah gitu loh. Kayak kalian ke pasar aja dapat teman. Kalian ke taman aja bisa dapat teman gitu. Tapi untuk dapetin yang loyal itu sulit banget gitu. Sama ketika ibaratnya di organisasi kalian sendiri. Untuk ngedapatin orang-orang OSIS gampang loh, bikin aja oprek. Daftar udah rame. Di Instagram pun gitu, untuk dapatin anak-anak siswa asing gampang, daftar aja. Terdaftar ada. Mentor kan kayak gitu. Semua sometimes easy kayak to get it gitu kan, tapi sulit untuk keep it gitu ya, untuk menyimpan, mempertahankannya, untuk maintain gitu. Sulit loh gitu. Kayak punya gak sih teman pertemanan yang sampai langgeng mungkin bisa dikatakan 10 tahun, ada nggak? Kayak 10 tahun tuh kan punya pertemanan sampai segitunya, ada nggak? Wah, ada. Bagus kayak gitu. Aku 12 tahun. Wah, keren. Aku 7 tahun, lebih Kak. Bingung kamu adalah orang yang setia atau enggak. Dari TK, wah, itu bagus banget. Gitu. Jadi, nggak gampang loh mempertahankan hubungan kayak pertemanan, kayak gitu, sampai 10 tahun. Atau misalnya, kalian di bidang tertentu selama bertahun-tahun gitu ya. Loyal di sini bukan tentang hubungan, tentang ini juga ya, teman, pacar, atau suami istri, lover, partner, atau ke organisasi, atau ke negara, tapi juga ke mimpi kalian. Kan loyal nggak sih ke mimpi kalian sebenarnya? Memang kami kita senasib tidak ada. Udah masuk 10 tahun. Wah. Gitu. Loyal ke mimpi maksudnya berarti kalian bekerja untuk mimpi itu. Misalnya nih, aku pengen banget nih masuk jurusan HI gitu kan. Kan udah memikirkan kalau misalnya urusan HI, berarti aku udah mempersiapkan, berarti bahasa Inggris aku udah belajar. Terus aku udah mulai aktif nih untuk kegiatan organisasi-organisasi karena HI kan bakal bahas tentang global issue. Aku udah mulai aktif nih bikin nulis-nulis esai gitu. Aku udah mulai mencari informasi mengenai HI atau dan segala macamnya. Itu juga termasuk kan berarti loyal terhadap sesuatu. Gitu. Bagaimana mimpi itu akan loyal ke kalian kalau kalian nggak loyal gitu ya ke mimpi itu. Sama dengan tim gitu ya. Nah, loyalitas ini juga ibaratnya juga bisa dibentuk dari kebiasaan kalian gitu. Misalnya pertemanan. Kalau kalian punya pertemanan yang langgeng,
kemungkinan besar kan akan langgeng juga nih ibaratnya dengan hubungan kalian. Iya, setia, loyal itu artinya setia ya. Gitu. Nah, apa namanya? Misalnya kalian loyal ke suatu tempat gitu ya, mengabdi gitu. Nah, itu juga berpengaruh nih ke hubungan-hubungan lain juga. Jadi sebenarnya apapun trait yang kalian punya sebenarnya ibaratnya misalnya tadi juga persisten gitu. Soalnya itu sesuatu dibentuk gitu ya. Enggak sesuatu yang ibaratnya semerta-merta langsung ada di dalam diri kalian. Jadi harus dibentuk gitu ya. Sama untuk loyalitas gitu. Misalnya gini juga nih, kalian yang suka ikut organisasi gitu ya. Penting juga untuk loyalitas gitu. Jangan gini ya, menjadi produktif itu bukan dengan mengikuti semua hal gitu ya. Bukan gitu. Menjadi produktif itu ketika kalian bisa mengatakan no untuk sesuatu yang mungkin kalian belum pikir kayak ini belum bermanfaat untuk kalian, untuk belum kalian butuhkan gitu kan, dan kan inginkan kayak gitu. Tapi kalian tahu kapan kalian bilang iya atau tidak, kapan itu dibutuhkan, kapan kalian dibutuhkan, gitu. Itu paling penting. Kayak gitu. Nah, untuk menjadi pemimpin yang hebat, gitu, pastinya kalian pengen menuju mencapai sebuah tujuan tertentu kan. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu itu kan nggak mungkin sendiri. Pasti kalian punya tim. Nah, tim yang loyal inilah yang akan berharga untuk kalian. Kayak gitu. Yang bisa bertahan untuk kalian, yang bisa sama-sama membangun gitu ya. Apakah itu bisnis kalian, apakah itu organisasi, NGO, negara, kelas, atau misalnya apapun itu ya, hubungan, keluarga gitu. Itu penting banget kayak gitu. Punya tim yang loyal. Itu bagaimana mungkin kan akan meraih kesuksesan besar gitu, pencapaian besar dengan tim yang tidak loyal. Oke. Kemudian mungkin kan bisa lihat kayak Facebook, Ruang Guru, mungkin lihat Ruang Guru ya, bagaimana hubungan si Belva dengan si Iman. Dekat banget kan? Kayak misalnya kayak saudara banget gitu. Saking loyalnya mereka, mereka bisa membangun sebesar itu. Bagaimana hubungan Mark Zuckerberg dengan teman-temannya gitu sebelumnya gitu. Bayangkan dong. Mark Zuckerberg tuh mulai itunya pas dia lagi kuliah. Bahkan dia nggak nyelesain kuliahnya waktu itu. Tapi timnya tetap loyal loh, kayak gitu. Bahkan istrinya juga loyal ke dia dan hal-hal apapun gitu. Penting banget untuk menjadi orang yang loyal di sini ya. Loyal pun juga tentang kehormatan gitu ya. Menjadi loyal itu sebuah kehormatan kayak gitu. Bukan cuma tentang sifat tapi juga kehormatan. Gitu. Kalau orang dulu gitu ya, orang-orang kerajaan dulu gitu ya, mereka sangat tidak suka dengan pengkhianat kayak gitu. Pengkhianat itu seorang yang nggak punya tempat gitu. Jadi loyal itu penting. Memang sulit ya mudah untuk dibilang, itu beberapa sulit gitu. Biasakan dari hal-hal yang kecil gitu. Oke. Terus yang selanjutnya adalah patience. Kesabaran juga termasuk dalam point determination atau kebutuhan tekad. Kita tahu kalau sesuatu yang besar itu membutuhkan waktu gitu. Menara Eiffel itu nggak dibangun overnight, sehari semalam. Dia dibangun dalam waktu tahunan. Coba kamu lihat kayak bangunan sekarang dan bangunan zaman dulu. Bangunan sekarang kayak berapa tahun gitu udah hancur lebur. Jalan dibangun udah hancur gitu. Tapi bangunan dulu enggak loh. Karena mereka penuh kesabaran dalam membangunnya. Gitu. Kalau sekarang enggak, tempel, sekarang selesai. Bikin rumah aja sekarang bentar doang. Gitu. Dulu enggak gitu. Bisa tahunan. Bahkan bangun kayak piramid segala macam yang masih berdiri sampai sekarang itu butuh waktu yang sangat panjang. Sama untuk apapun yang kalian bangun. Oke, nggak apa TV, silahkan. Sama apapun yang pengen kalian bangun gitu, atau pengen kalian kejar gitu, passion atau apakah mimpi segala macam, it takes time gitu. Nggak bisa kalian lakuin dengan sehari semalam. Kan pengen belajar bahasa Inggris lancar, nggak bisa cuma sehari semalam gitu. Kan harus lakukan dengan konsisten. Tiap hari cobalah untuk main Duolingo kah, atau ngomong dengan teman pakai bahasa Inggris kah, atau nonton film pakai bahasa Inggris. It's lagi-lagi it's not about how big gitu ya, but it is about how consistent ya. Oke.
Terus kamu harus sadar juga, all of us berjalan dengan path itu jalan, tapaknya masing-masing dan time zone-nya masing-masing gitu. Kita nggak bisa ngebandingin diri kita dengan orang lain. Nah, salah satu yang buat kita stres adalah ketika kita compare ke orang lain. Itu sangat bahaya banget. Ibaratnya kita punya, ya benar, sebenarnya butuh proses. Punya time zone-nya masing-masing. Ibaratnya gini ya, ada anak yang ibaratnya pas masuk kuliah itu susah banget, minta ampun gitu. Tapi pas proses perkuliahannya dia enak gitu, terus lulus cepat. Namun dia lama dapat kerjaan gitu. Ada yang si B, dia mudah banget dapat univ, tapi prosesnya nggak lama, tapi cepat dapat kerjaannya, terus cepat nikah. Ada yang setiap orang tuh punya fasenya masing-masing gitu. Ada punya fase badainya masing-masing. Jadi kan harus sabar gitu, ya. Ibaratnya mungkin pas SMA kan menderita gitu ya, mungkin pada ekonominya masih rendah lah atau segala macam. Mungkin pas perkuliahan berbeda lagi gitu. Setiap kita punya fasenya masing-masing, fase badai, fase rainbow dan segala macamnya. It's totally okay gitu kan. Dan itu sementara, kan harus tahu itu sementara, dan coba untuk berjuang dulu segala macam gitu. Misalnya aku tuh besar dari orang tua yang toksik, it's okay cuy, sabar dulu aja gitu. Tapi di sini maksudnya sabar di sini bukan cuma waiting ya, tapi keep doing a good things, bukan tentang waiting ya, tapi kan tetap lakuin sesuatu. Jadi sabar itu bukan kayak diam 1000 kata, no, kayak you work on something gitu consistently, gitu ya. Jadi ya udah, berarti nanti aku kalau misalnya jadi orang tua, aku akan jadi orang tua yang tidak toksik, gitu ya. Jadi agent segala macam. Sometimes we did it, gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya, aduh kayak aku lama banget nih nangkap pelajaran, ya apa gitu. Mungkin si B lebih cepat, gitu. Atau misalnya si A nih udah tahu segalanya, gitu, aku belum, nggak apa-apa gitu. Setiap orang kaya pada partnya dan miskin pada partnya juga. Jadi ya that's the thing. Jadi comparing nggak akan menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Oke, semuanya punya cara masing-masing, cara benar banget kayak gitu. Punya waktu dan takdirnya masing-masing, benar sekali gitu. Destiny. Oke, nah sebenarnya udah selesai untuk presentasinya. Selanjutnya kita bakalan seperti biasa reflection di Google Form-nya. Aku kirim ya.
Nah, waktunya 30 menit ya. Nanti bakal masuk ke main room lagi, kita bakal share di sana. Nanti mentor jangan lupa pilih perwakilannya ya untuk share. Grupnya si Gina, Kayong dan Mandau nanti masuk ke Mimin ya. Bisa di-accept ya untuk masuk ke timnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan dari pertanyaan itu, boleh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak datang, ini Raden Johari lengkap nggak ya? 1, 2, 3, 4. Satunya siapa ya? Eni kemana ya? Belum tahu Kak ini Kak. Awan 1. Awan Pawan kayaknya mereka nggak masuk deh Kak. Belano Ada tadi yang udah lift juga. Yoni kemana Iya. ya? Fioni katanya lagi di luar. Suruh isi aja ya. Terus di Jumbi 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya Jumbi kurang 1 ya. Si F ya. Iya, AVK. Oke, kerjain ya. Kita tunggu nanti yang share. Salsa bisa ya? Ada salsa nggak ya? Ada. Sabila. Salsa. Ada salsa? Salsa ke Sabila manggilnya ya? Salsa, Kak, salsa. Oke, salsa. Salsa ada? Halo salsa. Ada, Kak. Ya, ada bisa nanti bisa sharing ya, Dek, di grup besar. Semangat. Oke, Kak. Thank you. Selanjutnya
Dea, ada Dea Nur. Hai Dea, Iya, Kak. bisa share nanti di grup besar. Halo? Oke. Nanti bisa sharing nggak nanti di main room, nanti yang rame. Kok suaranya nggak ada ya? Bentar. Iya, Kak. Apa? Oke. Nah, nanti dia bisa share, berbagi nanti di grup besar nanti setelah ini. Share apa ya, Kak? Share apa yang udah diisi tadi, atau pembelajarannya, atau selama project ini mengenai pembelajaran tadi, determination. Oke, bisa, Kak. Ya, terima kasih Dea. Ya, berarti Dea Ya, dan makasih juga Salsa ya. ya.
Hai Kak Chandra. Halo. Hai, iya ada apa? Eh, itu Kak, boleh minta tolong cekin nggak Kak di hasil responsnya? Kan tuh tadi ngirim tapi kayaknya nggak Ya, kekirim, tapi udah kekirim. oke, bentar ya. Ya. Udah, Rahan. Oke, thank you Kak. My pleasure.
Oke, tes di grup ini ada yang belum selesai. Oke, kita balik ke itu ya, main room ya. Oke, tes kedengaran nggak ya suaranya? Kedengeran, Kak. Kedengaran. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita bakalan sesi sharing. Yes, seperti biasa mungkin dari grupnya Carmila. Silakan. Dari grup aku itu mantan itu ada si Renita. Terus dari Enggang Gading itu belum ada, Kak. Kenapa belum ada? Si bingung. Iya, soalnya kan sebenarnya kan yang Dimas bilang itu kan Dina sama Gita kan yang belum yang belum pernah sharing gitu, Bah. Nah, jadi si Dina itu kan nggak ada. Nah, terus aku ke Gita kayak gitu kan. Gita nggak bisa on mic, dia lagi di luar. Oke, Dina kayaknya ada Gitu, deh. Kak.
Cuman tadi dia nggak masuk break room, Kak. Oke, mungkin gangguan ya. Oke, Ah. selanjutnya 2 aja ya. Oke. Oke, terima kasih Kamila. Iya. Silakan yang pertama tadi Renita. Silakan Renita. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terus selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi aku mau sharing yang pribadi yang loyal dan bertanggung jawab deh. Jadi aku gimana ya? Maksudnya di antara 3 jawaban terbawah ini, 3 pertanyaan ke bawah ini, kalau di aku tuh aku sambung-sambungin gitu loh. Jadi yang loyal itu Bina. Ya, sama-sama. jadi aku itu Iya, kan dapat tugas buat bikin poster, ya kan? Sedangkan aku itu enggak, maksudnya yang lain tuh lebih bagus lah ngeditnya gitu. Tapi karena aku ini udah kebanyakan, gimana ya? Maksudnya kalau Karavina nyuruh ini tuh aku belum bisa ngerjain pas itu. Jadi pas poster ini aku ambil lah karena deadline-nya juga panjang gitu kan. Nah, jadi pas ngerjain itu aku tuh bingung kayak kalau misalnya nggak sesuai expect mereka gimana, terus ini mau dibawa kemana gitu, anunya apa dasarnya itu mau gimana gitu. Jadi pas kan direvisi itu dibantuin sama teman-teman lain itu aku ngerevisinya itu baterai aku kan sekarat ya, terus HP aku tuh kayak panas gitu. Karena HP aku panas, tangan aku sampai keringetan, bener-bener kayak risau gitu. Terus cuacanya juga pas itu tuh panas banget. Jadi kayak, wah pokoknya aku tuh kayak ngomel-ngomel gitu loh. Tapi ngomel-ngomelnya tuh kayak, aduh ini HP kok panas gitu. Tapi untungnya dibantuin sama yang lain. Jadinya, ya jadi deh posternya gitu doang. Makasih. Wah, keren-keren. Terima kasih Renita. Keren ya. Tetap loyal walaupun masih belajar gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Itu yang paling penting. Bukan ibaratnya langsung nyerah atau langsung ngilang nih. Biasanya kasih tugas gitu kan. Tapi coba dikomunikasikan ya teman-teman. Misalnya nih, tadi Renita, dia coba minta bantu temannya, segala macam. Ini bisa terjadi juga nih, misalnya anak-anak lain. Kayaknya bisa dikasih tugas bikin surat atau bikin desain kayak gitu. Kalau misalnya nggak tahu, coba tanyakan saja. Nggak apa-apa, komunikasikan gitu. Nggak mungkin leadernya akan bilang, belajarlah sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin head girl atau head boy-nya kayak gitu ya. Aku yakin sih, nggak mungkin. Kayak gitu. Anak-anak Impact Circle terapi kok. Nggak garang-garang kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya Dina. Nah, nggak apa-apa Dina. Tadi nggak masuk, mungkin gangguan ya. Silakan Dina. Ya, kedengaran suara aku? Kedengeran. Ada kedengeran. Aku mau sedikit sharing aja yang saya berani dalam mengambil resiko itu. Sebenarnya itu aku merasa sih kalau aku berani gitu mengambil resiko. Karena untuk berani menjadi bagian dari organisasi Kabar Baik Ketapang pun itu sebenarnya udah termasuk berani mengambil resiko menurut aku. Yang mana itu juga merupakan hal baru untuk aku lakukan dan itu tuh nggak semudah yang dibayangkan juga gitu. Dengan mengambil resiko juga sebenarnya bisa membuat aku lebih paham sama diri sendiri ketika aku sadar kalau aku berani dalam mengambil resiko ke depannya. Semakin sadar juga kalau aku itu bisa loh menghadapi tantangannya gitu. Dan berani mengambil resiko juga membuat kita siap dalam menghadapi resiko terburuknya nanti, kegagalan dan lain-lain. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Dina. Wah, keren banget, benar banget ya. Terkadang kita ibaratnya mikir kayak, ibaratnya misalnya gini ya, kayak tadi Dina bilang tadi, ikut Kabar Baik pun itu udah ngambil risiko. Itu benar gitu. Terkadang beberapa orang mikir itu bukan risiko, itu risiko loh gitu. Karena ada hal yang harus dia korbankan. Salah satunya waktu dia, gitu, tenaga dia, internet, kuota, segala macam. Oke, terima kasih. Dina, selanjutnya mungkin Apifah tadi mau sharing duluan. Silakan Apifah. Oke, halo Kak, halo semuanya. Ini kalau misalnya aku kayak, kan tadi kan Renita udah bahas tentang yang loyal sama bertanggung jawab kan. Kalau misalnya aku bahas lagi gimana Kak? Nggak apa-apa. Oke, nah jadi di sini aku pengen berbagi sih
kayak tentang ini mungkin lebih ke internal aku tentang loyal personal gitu kan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kayak kita tuh sebenarnya itu bisa setia tapi dengan hal-hal yang kira-kira nyaman untuk kita. Benar nggak sih? Kalau misalnya aku tuh sebenarnya tuh bisa setia tapi dengan hal-hal yang bikin aku nyaman dan kira-kiranya kayak be useful to me, kayak bisa bermanfaat untuk aku gitu. Nah, kalau misalnya aku kayak ada di suatu circle, tapi di circle itu tuh aku tuh kayak dituntut dan dikekang, dan kekangannya itu tuh kayak nggak bermanfaat untuk aku nggak betah gitu, aku nggak bisa setia dengan hal itu. Mungkin teman-teman di sini pasti kayak gitu juga kan, udahlah nggak berguna, tapi malah dikekang, untuk apa kita bertahan di circle itu, gitu kan. Nah, sama juga sih. Nah, kalau setia ini tuh nggak mesti sama orang, nggak mesti ketemu sama manusia gitu baru bilang setia gitu kan, tapi kita dalam melakukan sesuatu, dengan barang mungkin, kita juga perlu yang namanya kesetiaan. Contohnya gini nih, pasti anak-anak kelas 12, apalagi udah mau masuk SBMPTN segala macam, kita harus setia dengan buku, benar nggak sih? Apalagi kita ngeliat tuh buku kayak The King atau mungkin buku Wangsit yang kayak tebalnya tuh mencekam banget, bosan banget rasanya. Tapi kita pikir ke depannya, karena tumbuhnya rasa ambisius kita, jadi kita harus setia melakukan itu rutin setiap hari kayak gitu. Karena itu bermanfaat untuk kita. Kalau misalnya itu udahlah bikin kita stres gitu kan, tapi nggak bermanfaat, untuk apa kita lakuin itu? Kayak sia-sia kan, kita udah belajar banyak, totalnya nggak bermanfaat. Nah, menurut aku kesetiaan itu nggak mesti sama orang gitu, sama sesuatu juga. Dan benar, ini leaders itu tuh juga memang perlu yang namanya kesetiaan. Kesetiaan dengan anggotanya, kalau misalnya anggota bikin salah, kita nggak boleh tinggalin aja main, udah biarin aja mereka, nggak boleh. Tapi kita juga harus bimbing, terus ada juga kesabaran, benar banget kata Kak Chandra tadi. Ini tuh benar-benar berterkaitan gitu kan. Nah, kita setia karena ada ambisi yang harus kita kejar. Dan kita juga harus setia karena kita harus bertanggung jawab atas anggota-anggota kita gitu. Nah, kayak aku dipercaya buat jadi head girl, dan menurut aku ini tuh kayak benar-benar hal yang sulit banget, dimana kita harus sabar ngadapin tipikal-tipikal teman-teman yang udah di chat juga nggak di-read, atau malah mungkin kayak bodo amat gitu kan. Kita juga harus setia sih menurut aku. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan, Kak. Thank you semuanya. Terima kasih Afifah, wah keren banget, keren, tepuk tangan semuanya ya. Keren banget, benar tadi kata Afifah yang tadi terakhir gitu. Jadi pemimpin tuh yang terkadang ya barnya apa ya? Kita tuh udah coba untuk merangkul mereka gitu, biasanya cuma dire gitu. Itu butuh kesabaran banget gitu. Ya paling jangan jadi orang yang ngamuk gitu loh. Aku jangan dibilang langsung kayak, woi kemana? Ada loh anak-anak tipe kayak gitu, dia nggak sabaran gitu. Ini terjadi banget ketika ada project, bukan aku nggak mau nyebutin apa gitu ya. Dia pernah jadi kind of koordinator atau gimana gitu. Terus dia malah hubungin bukan member, tapi eksternal. Di marah-marahnya. Kan itu kan salah gitu kan. Itu angkatan 1 ya, angkatan 1 impact circle gitu. Jadi itu ketua OSIS dimarahnya. Mungkin kalian yang partner, yang hubungin partner ya, hubungin partner pasti juga di rate segala macam kan, kayak gitu. Jadi ada kejadian itu, ketua OSISnya itu gak balas gitu, dan dia tuh ngamuk gitu di teleponnya lah. Gue kayak diteror lah gitu. Aku bilang mungkin agak lagi awal-awal ya gitu. Itu pas project kita yang apa ya, pas jurusan kayak gitu. Jadi kan project awal-awal kan juga baru belajar gitu. Tapi aku nggak marahin dia. Jadi sebagai leader kita nggak boleh langsung kayak marahin dia, kita boleh tegur dia gitu. Nanti jangan ulangi lagi ya, atau mungkin lebih sopan, atau yang tidak sesuai, itu nggak apa-apa gitu. Nah kita juga sebagai member yang mendapatkan itu, jangan langsung kayak langsung down gitu loh, langsung kayak, aduh aku kayak bikin kesalahan besar nih, aduh malu aku nih, pasti aku bakal di gimana. Jangan kayak gitu, it's okay kayak gitu. Apa namanya, kita ditegur, berarti dia care dengan kita, dia peduli dengan kita, dia berarti respect bahwa kita layak untuk jadi lebih baik lagi, bukan malah ibaratnya kayak kita jelek gitu, no gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus ketika jadi leader, ini aku juga mendengar dari beberapa head boy dan head girl gitu ya, masalah membernya gitu.
ibaratnya itu bisa kan jadi berempati kan ibaratnya sebagai head ke mentor gitu ibaratnya oh ini loh rasanya kalau misalnya nggak di read member gitu atau bahkan cuma di read doang atau ibaratnya nggak diduliin itu terasa banget gitu. Terkadang kita sebagai leader ayo kita udah ngerangkul mereka gitu. Terkadang kita menuntut bagaimana memiliki leader yang bagus tapi kita lupa menjadi member yang bagus. Member yang baik itu juga penting gitu. Terkadang kita jadi leader, terkadang kita jadi member. Kita harus benar-benar posisikan. Ketika jadi leader, kita harus jadi leader yang baik. Ketika jadi member pun, kita jadi member yang baik. Jangan berpikir ibaratnya, susah nih dengan Afifa dia nggak merangkul aku gitu. Padahal Afifa udah mencoba sedemikian rupa untuk merangkul dia gitu. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa juga menyalahkan leadernya yang salah, enggak gitu. Karena setiap orang punya pribadi masing-masing. Tapi bukan berarti kalian yang tidak aktif jadi jelek. No, gitu. Mungkin pas itu kalian sibuk kah, atau kalian lagi ada masalah, it's totally okay. Kayak gitu ya. Enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Aku pun terkadang bikin kesalahan banyak banget, gitu kan. Gitu. Tapi kita memperbaikinya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya terima kasih ya semuanya. Selanjutnya dari timnya Gina. Berarti Manda udah, berarti Kayong lagi. Siapa satunya yang Kayong? Gina tuh nggak ada ya. Oke. Enggak. Oke, dari Mimin siapa, Min? Lagi? Kayong Olin. Oh, Olin. Silakan, Olin. Oke, terima kasih Kak Chance. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi hari ini aku mau sharing tentang pribadi yang penyabar dalam mencapai tujuan dan percaya bahwa hal baik butuh proses. Nah, jadi saat awal-awal menjalankan RCK, itu aku benar-benar ambisius banget untuk bisa mengerjakan 3 konten sekaligus dalam 1 hari. Soalnya aku berpikir kalau bisa hari ini selesai 3 konten, besok bisa ada waktu luang nih untuk mengerjakan yang lain gitu. Nah, saat mulai ingin mengerjakan 3 konten tersebut, pikiranku malah buyar dan tidak fokus terhadap satu konten. Karena di pikiranku tuh bingung mau kasih 3 materi apa yang berbeda. Jadi malah berputar-putar dalam pikiran sendiri, terus mikirin konten yang pertama tuh mau bahas apa, terus mikirin manfaatnya tuh harus bisa tersampaikan, lalu pusing juga mikirin next konten mau bahas apa. Jadi berputar-putar dalam kebingungan sendiri. Akhirnya malah tidak terselesaikan kontennya gitu. Lalu saat mengerjakan itu jadi tidak bisa maksimal karena kan buyar pikirannya. Terus mau coba lompat ke konten yang kedua malah bingung lagi karena yang konten kedua belum dapat materinya. Akhirnya malah pusing sendiri, terus sorenya ngerasa badan nggak enak, kepala puyeng, terus mata perih. Besoknya malah drop sampai nggak bisa makan. Akhirnya sakit selama 3 hari dan 3 konten yang awalnya ekspektasinya bisa diselesaikan dalam 1 hari malah nggak selesai. Gitu. Jadi dari sini aku belajar bahwa jangan paksa diri kita untuk mengerjakan banyak tugas sekaligus. Gitu. Seperti yang kata Kak Kams bilang bahwa Menara Eiffel aja tidak cuma 1 hari dibuat. Tapi Kak Kams mau nanya dong, kalau Candi Borobudur konsepnya gimana ya? Itu 1 hari dibuatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Olin. Wah, keren. Terima kasih ya. Gitu. Candi Borobudur ya. Candi Borobudur kan itu fiksi ya. Gak mungkin juga gitu kan. Menurut aku sih gak mungkin sih ya. Semuanya ada proses gitu. Bahkan apa ya, kejadian yang dibikin oleh Tuhan sendiri aja berproses kan. Ibaratnya Tuhan pengen mengajarkan kita apapun itu butuh proses gitu ya. Takdir yang terjadi pun butuh proses. Nah,
Untuk yang tadi buru-buru mungkin yang sehari itu mungkin aku nggak tahu ya. Tapi aku nggak masuk akal sih. Kalau bisa dia pakai zin atau pakai jin gitu ya, aku nggak tahu itu kita di luar kendali gitu ya. Tapi yang dibilang Olin tadi, dia belajar bagaimana sebenarnya multitasking itu nggak baik. Ya itu benar banget kayak gitu. Bahkan apa ya, itu sangat merusak otak ya teman-teman. Bagi kalian ini aku juga beberapa tegur beberapa teman-teman yang lain yang terlalu aktifnya kebangetan gitu, coba dikurangi dikit gitu karena itu merusak otak gitu. Ibaratnya kan akan hilang fokus. Bahkan aku pernah mengalami itu juga gitu. Sampai ibaratnya kan itu lupa nama orang gitu. Itu terjadi gitu. Jadi jangan sampai. Bahkan ada mentor aku sendiri yang dia saking multitaskingnya dia terkena Alzheimer. Mungkin kalian tahu Alzheimer itu, gitu ya. Sangat berbahaya sekali. Itu sangat menakutkan sekali Alzheimer itu. Maksudnya dia hidup gitu ya, tapi dia lupa gitu, dengan orang lain. Itu permanen gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian jadi orang yang multitasking yang kebangetan. Laptop aja atau HP aja kalau multitasking gitu ya, kayak banyak buka apps-nya, itu bisa ngehang gitu. Apalagi kita manusia gitu ya. Gitu. Jadi coba untuk takes time nih, Olin malah dia jadi sakit gitu kan. Jadi, coba dikerjain misalnya sehari satu gitu, mungkin akan lebih enak gitu. Ini terjadi juga beberapa, aku dengar juga ada beberapa tim yang kayak gitu, yang kebangetan sekali gitu. Karena mungkin procrastinate juga terjadi, atau misalnya terlalu self awareness-nya agak kurang. Ibaratnya kita tahu ya, kalau manajemen diri itu bukan tentang manajemen waktu saja, tapi juga tentang manajemen energi dan emosi. Boleh jadi, ibaratnya kalian tuh hari itu kosong gitu jadwalnya, tapi energi kalian tuh nggak punya, emosi kalian tuh terkuras, atau jiwa kalian tuh lagi gampang gitu. Berarti kan nggak mungkin ngerjain sesuatu yang lebih banyak gitu. Jadi juga tentang energi manajemen. Oke, terima kasih Olin sharingnya, wah keren banget ya. Selanjutnya siapa lagi, Mimin? Mimin. Kayung. Oh, Tentemak ya berarti ya. Siapa dari Tentemak? Ada? Desila Kak. Oke, Desila. Silakan Desila. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku nggak tahu sih mau sharing apa, cuma aku mau tanya gitu, cara biar bisa kayak jangan gampang menyerah tuh gimana sih Kak, biar bisa jadi ambisius untuk menyelesaikan satu tugas gitu. Oke, terima kasih Desila. Jadi sebenarnya gitu ya, tau nggak sih sebenarnya ketika kita menyelesaikan sesuatu gitu, itu ada sense of achievement yang kita dapatkan gitu. Pernah nggak sih kalian ngerjain tugas gitu, terus kita senang banget, padahal cuma ngeringkas doang gitu. Nah, jadi di sini adalah bagaimana kalian nge-reward diri kalian setelah hal itu gitu. Jadi itu bakal bikin kan semangat gitu. Misalnya nih gitu ya. Tapi rewardnya jangan yang kayak misalnya kalau aku ngerjain tugas ringkasan ini, aku bakal nonton bioskop. Kemahalan gitu. Maksudnya yang ibaratnya yang simpel-simpel yang bisa kalian lakukan gitu. Oh, aku bakalan nonton misalnya drakor satu episode. Kalau misalnya aku nonton ngerjain ringkasan, simpel kan gitu kan. Nah, ketika kalian menyelesaikan ringkasan itu dan selesai gitu, itu sense of achievement terasa banget loh. Gitu. Karena kalian udah done, do something done gitu. Itu penting banget. Jadi self reward tuh penting banget ya teman-teman. Nah benar kata Fatih, lebih ke self reward penting banget gitu. Jadi self reward itu, tapi jangan kebalik ya, bukan yang namanya spoil itu memanjakan diri kalian gitu. Ibaratnya aku makan dulu, habis makan nonton TV terus nonton drakor gitu, aku boleh TPR. Itu bukan self reward itu membunuh diri namanya. Jangan kayak gitu, jangan dibalik. Kalian kerja dulu, baru self reward. Itu paling penting. Gitu. Yang simpel-simpel aja gitu self rewardnya. Misalnya, aku bakalan kasih diri aku ice cream kalau misalnya aku berhasil mengerjakan ini dengan proses yang bagus. Itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, jangan dikasih ya. Itu malah nanti kalian malahan
membodohi diri kalian sendiri. Kecuali gini ya, kalian tuh pengen menilai itu prosesnya. Gitu. Misalnya nih, beda ya, misalnya kalian nargetin aku harus dapat juara 1. Dengan kalian, aku akan belajar semaksimal mungkin. Jadi aku belajar semaksimal mungkin, aku bakal ngasih hadiah ke aku. Itu berbeda gitu. Dengan kalian memberikan hadiah karena kalian juara 1. Boleh jadi kan udah berkorban sedemikian rupa, tapi kan nggak dapat juara 1. Itu kan tidak baik gitu kan. Gitu. Jadi prosesnya itu penting juga. Sama biasanya orang tua mengajarkan beberapa ya. Karena orang tua kasih hadiah ke anaknya gara-gara dia misalnya menang lomba, karena dia juara A, juara B gitu. Padahal itu kurang tepat sebenarnya. Seharusnya dia dapat hadiah karena prosesnya gitu. Ibaratnya, apa namanya? Ibunya atau orang tuanya memberikan misalnya mobil-mobilan karena dia udah belajar dengan rajin gitu. Nggak masalah dia juara berapa. Nah, itu yang paling penting. Jadi anak itu punya self esteem. Self esteem itu artinya apa ya? Penghormatan atau dengan harga diri dia itu tinggi gitu, terhadap apa yang dia lakukan. Seperti itu ya, Desila. Ada pertanyaan? Alhamdulillah udah Kak. Cukup. Oke. Terima kasih Kasih. Kak. Semoga bisa punya target ya, gitu. Yang kecil-kecil aja, Desila. Misalnya mengaji sebaris, gitu. Misalnya pengen di bidang pengajian yang lebih spiritual, gitu. Atau misalnya aku pengen targetin nih Senin Kamis puasa, atau misalnya aku sedekah tiap hari, atau misalnya aku tersenyum gitu. Itu hal yang simpel gitu loh, kayak apa. Atau misalnya nih ketika aku belanja, aku ramah banget dengan orang, ibaratnya kayak terima kasih, atau sekedar bilang terima kasih gitu, membiasakan hal-hal yang simpel kayak gitu, itu akan jadi sebuah achievement untuk kamu. Dan penting banget untuk reflection ini di akhirnya, misalnya hari ini aku berterima kasih banget ke diri aku karena aku udah bisa tersenyum, atau bisa aku udah bisa terima kasih ke orang lain gitu. Aku udah bilang memaafkan orang lain gitu. Hal-hal simpel kayak gitu. Oke, terima kasih. Terus siapa lagi, Mimin selanjutnya? Udah ya, Kayong, Manda udah. Oke, silakan selanjutnya dari tim Syafa. Tim Syafa siapa perwakilannya? Ale dan Tanjung. Tanpur. Ya, silakan. Ya, itu Wijdan sama Sigit. Oke, terima kasih. Silakan Wisdan. Wisdan semangat sekali. Wisdan mana ya? Hai Wisdan. Iya Kak. Oke, silakan sharingnya. Sharing semua atau satu ya? Saya belum selesai. Oke, yang kamu pengen aja. Satu juga boleh. Tentang kesabaran sih. Silakan. Semangat. Jadi tadi pagi itu kan saya mau nyelesain microblog, soalnya udah seminggu, takut nggak kesampaian lagi gitu. Jadi saya bangun pagi karena bosan juga kan, akhirnya menyelesaikan microblog tuh. Nah kalau kesabaran ini memang, soalnya kalau Canva dipakai itu berat, jadi harus nunggu gitu. Dan terus diperparah dengan Chrome yang ngehang tadi. Waduh. Aduh. Terus, ini kan karena fotonya banyak nih kan yang dikirim, jadi saya harus milah-milah foto lagi buat ditambahin ke dalam microblog. Itu yang bikin lama. Belum selesai semuanya. Susah lah nyarinya itu, nunggu ngunduhnya lagi, belum lagi ngehangnya lagi. Setelah itu ngedit foto. Nah ini karena nggak ada apa ya namanya ya, remove background yang langsung bisa nge-remove semua gitu, saya hapus manual lewat garis tepinya gitu. Butuh waktu berapa menit gitu, saya nggak inget lah. Tapi yang jelas suka aja sih saya, meskipun ya lama. Untuk microblog untuk pagi ini. Untuk kemarin-marin nggak terlalu berat sih Kak. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih, Wisdan. Wah, keren. Wisdan nggak remove background-nya di aplikasi. Di web kan bisa. Remove BG itu web aja. Bisa kok. Seingat saya pernah nyoba tapi nggak bisa. Dah lah saya manual aja. Mungkin pas itu fotonya terlalu besar kali. Apa namanya, kualitinya. Apa ya? Kalau nggak salah pakai doang kalau saya tuh. Apa karena saya pakai web yang beda lah. Tapi kalau remove background saya kurang enak aja ngeditnya gitu. Enak manual. Oke. Sebenarnya kok di Canva Pro, kan kita kan pakai Canva Pro kan, anak Impact Circle, itu bisa juga di remove dari situnya. Iya, kayak gitu. Oke. Terima kasih ya, Wisdan. Wah, keren banget. Dia belajar. Aku juga pernah dulu di fase itu, ketika punya laptop yang agak ngehang gitu, udah agak lama gitu, itu butuh kesabaran banget gitu. Bahkan mau apa ya, tekan startnya aja gitu, kayak dia harus kita kayak apa ya, Windows awalnya gitu, itu butuh 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu ngelatih kesabaran banget sih gitu. Punya apa ya, device yang ibaratnya lelet gitu. Terkadang mau nangis gitu kan, apalagi kalau misalnya lagi sesuatu yang urgent gitu, ya Allah, tidak bersahabat sekali gitu kan. Itu. Kenapa nih, Vinka, silahkan. Halo Witch, maaf ya Kak, sepertinya kita kurang komunikasi. Jadi sebenarnya maaf banget ya Witch, sebenarnya nggak tahu kalau laptop Wisdan tuh ngehang gitu loh. Jadi mungkin kalau bisa Wisdan kasih tau Pinka bisa nge-remove fotonya gitu kan, bisa saling ngebantu gitu. Jadi kan sebenarnya kurang komunikasi sih, maaf banget ya sumpah. Wah. Dan Kak baru tahu cerita ini setelah Wisdan cerita di sini. Wah, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Vinka dan Wisdan. Nah, benar banget nih teman-teman, kalau misalnya kalian punya kesulitan, kan bisa pinjam, hubungin temannya, atau misalnya kalian mau ke sekre pun juga boleh. Biasanya kemarin beberapa anak pinjam laptop aku juga, Dimas gitu, untuk ngedesain. Nggak apa-apa gitu. Kita saling hand in hand gitu ya, saling bantu membantu gitu. Oke, terima kasih Wisdan dan Vinka. Sebenarnya itu gara-gara ini baru awal aku punya loh. Soalnya kemarin tuh belum punya. Mungkin karena apa ya? Aku tuh ada error gitu di komputerku. Jadi agak sedikit lebih lama. Tapi baru tahu aku kalau dengan cara yang lain, rencana lain tuh bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Aku cuma baru tahu kalau ternyata gini loh cara nyelesainnya. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Ya kan? Semangat. Oke, keren. Selanjutnya, Sigit. Silakan Sigit. Aku mau cerita soal loyal soal tergantung situasi sama keadaan. Jadi kan kemarin itu pas lagi banyak-banyaknya event project tuh, aku tuh diajak sama keluarga untuk ke Pontianak karena ada acara keluarga. Terus pas itu kan pas ada turun ke lapangan kan itu, jadi aku tuh pengennya tuh berkontribusi dalam project tuh. Jadi karena disuruh ke Pontianak kan harus ikut karena ada acara keluarga, jadi aku tuh kayak gimana gitu kan, kayak aduh, kayak nggak ada kontribusinya banget. Jadi pas di event berikutnya tuh aku nanya Kak Juwita sama Afini, terus aku minta tugas untuk bantu-bantu buat sertifikat Kak, buat itu apa, jadi partnership untuk menghubungi yang lain. Jadi gitu aja sih, susah lah ya kemarin tuh. Oke, terima kasih Sigit. Wah, keren banget ya. Untuk ini ya teman-teman, untuk berbicara di sini pun gitu ya, kita nggak semua orang loh berani. Ini Sigit udah berani, gitu. Keren. Terus, nah untuk loyalty ya, bukan berarti kita skip 1 kali, 2 kali gitu kan, nggak ikut, bukan berarti kita langsung nggak loyal orangnya, enggak ya teman-teman, kayak gitu.
as long as you care gitu ya, kamu peduli dan kamu masih nanyain kayak gitu, dan kamu masih ada keinginan untuk membantu, nah itu masih loyal gitu. Jadi jangan berpikiran kayak ya ampun aku gak ada gunanya gitu, gak ada kontribusinya, enggak, jangan berpikir kayak gitu, nanti self esteemnya turun gitu ya. Tapi bukan berarti kan juga harus over confident, aku paling bermanfaat di grup ini gitu, semua tidak ada gunanya kecuali aku. Nah jangan berpikir kayak gitu juga gitu. As a team gitu, kita selalu saling menutupi satu sama lain gitu. Nggak apa-apa gitu. Kita nggak boleh berekspektasi juga tim kita harus 100% bekerja. Kadang mereka juga punya masalahnya, punya kesibukan gitu. Itulah pentingnya tim untuk saling backup satu sama lain gitu ya. Terima kasih Sigit. Oke, selanjutnya dari tim aku ada Dea. Silakan Dea Nur. Ada Dea? Atau Dea Ada, lagi? Kak. Silakan Dea. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, selamat siang semuanya. Yang Aku mau sharing yang di sini ada ambisius ya. iya. Jadi aku mau cerita. Kemarin tuh kan rencananya kegiatan webinar kami dilaksanakan tanggal 8-9 Desember. Jadi jauh-jauh hari tuh kami udah kayak cari-cari buat narasumber. Nah, yang ditugasin buat cari narasumber itu aku. Aku udah ngubungin pihak dinas kesehatan, minta bantu sama kakak ipar dia juga, karena kakak ipar dia kerja di situ juga, jadi lebih mudah lah. Nah, pas dihubungin, narasumbernya tuh nggak bisa, lagi di Bandung. Jadi kami minta cadangan dari pihak dinas kesehatan, kami ngirim proposal ke mereka, mereka sebenarnya seneng banget dan pengen ketuanya itu yang lagi di Bandung itu buat jadi narasumbernya kami. Seneng banget sama acara kita. Nah, karena beliau nggak bisa, jadi dialihkan ke ibu yang satunya. Nah, ibu yang satunya itu mengkonfirmasi pada tanggal 8 Desember. Nah, sedangkan kegiatannya itu tanggal 8 Desember kami ada kegiatan bersama Lingkit yang di Yayasan Palung tuh, kegiatan bagi-bagi jamu. Di situ aku jujur ngerasa ketekan banget sama tanggal yang ditetapin sama leader kami, karena kan deadline tuh tanggal 15 kan ya, Kak? Iya, benar banget. Nah, kami juga ngertiin sih leader kami tuh tanggal belasan lagi ada kegiatan juga. Jadi target kami tanggal 10 harus selesai semua kegiatannya. Jadi di situ ketekannya gini loh, besoknya mau kegiatan, nah hari ini tuh baru dapat narasumber. Jadi kami harus nyiapin posternya, nyebar undangannya, begitu. Jadi di situ aku ngerasa, wah gimana nih targetnya besok harus selesai, harus bagus. Jadi harus perfect gitu deh, Kak. Mungkin segitu aja deh sharingnya. Makasih semuanya. Terima kasih dia. Wah, sebenarnya kan udah keren loh. Dalam waktu sebenarnya hampir dari semua kan kayak gitu. Ibaratnya H-1, H-1 rata-rata ya, H-1, H-2 untuk posternya. Tapi pesertanya ramai loh. Kalian aja 50 lebih, 50-an kan? 50 lebih kalau nggak salah. 40-an atau 50-an gitu dari peserta untuk di Ujung Buih kemarin. Itu udah keren banget, dan pemateri yang kalian berikan pun udah bagus, kan udah keren banget itu. Ibaratnya di suatu situasi yang terjepit pun kan udah bisa menghadapi itu udah keren gitu. Berarti kalian udah bisa agile untuk hal ini gitu. Jadi kan harus set reward untuk diri kalian. Wah, ternyata aku bisa loh gitu. Walaupun waktu yang sependek ini gitu. Kayak gitu. Oke, ya semangat tim Ujung Buih, tim perempuan ketapang. Makasih, Kak. Sama-sama. Gitu. Oke, selanjutnya terakhir itu adalah dari Salsa. Silakan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam, halo Salsa. Jadi aku mau sharing yang setelah mengikuti Leaders Academy serta menjalankan organisasi yang kami rancang, saya menjadi pribadi yang loyal dan bertanggung jawab. Nah, jadi di situ kan pas webinar kemarin, Karen kan ada kasih tugas ke aku tuh untuk menghubungi partnership, terus sama yang ngedit konten yang kemarin. Sebenarnya sih ngedit konten tuh aku belum tahu sama sekali, kayak ini tuh pertama gitu. Tapi kalau untuk partnership sih udah tahu sih, karena di Amerta kan aku juga kena ke partnership. Nah di situ tuh aku
merasa aku tuh harus bertanggung jawab gitu. Kenapa? Karena Kak Rantis itu kan ngasih kepercayaan ke aku dan mengandalkan aku gitu loh. Jadi aku nggak mau ngilangin kepercayaan dari Kak Aran gitu, karena nyari kepercayaan itu kan sulit banget gitu. Jadi aku berusaha yang semaksimal mungkin untuk ngasih hal yang terbaik yang aku bisa lakukan gitu untuk Junjung Bui dan proyek perempuan sih. Udah sih Kak, itu aja. Terima kasih. Wah, keren-keren. Terima kasih, Mbak. Penutupannya keren banget ya dari Salsa, keren banget. Itu kepercayaan itu sulit banget gitu kan didapatkan gitu. Untuk itulah teman-teman penting banget untuk memupuknya gitu ya, menjaganya gitu. Karena nggak semua orang bisa memberikan kesempatan kedua. Ini aku pernah lakuin survei gitu ya di beberapa di tempat, bahkan di media sosial aku bikin kayak polling gitu. Setiap orang tuh berhak gak sih kesempatan kedua gitu kan? Karena aku pribadi aku memberikan itu gitu. Dan aku terkejut dari ada guru dan mentor aku gitu, dia balas tidak. Terus aku bilang, kenapa ya tidak gitu? Dia bilang, kenapa tidak gitu kan? Karena dia pikir dia nggak mau lagi, ibaratnya dia beri kepercayaan dan dia nggak mau lagi lakukan hal yang sama. Dia mungkin trauma gitu ya. Nah, dengan orang-orang yang seperti itu kan harus hati-hati ya gitu. Mungkin ada beberapa gitu, misalnya mungkin kayak Dimas gitu, atau mungkin Rasya atau Syafa, dia suka memberi kesempatan kedua. Tapi ada beberapa juga jenis manusia yang tidak gitu. Jadi penting untuk menjaga kepercayaan gitu. Walaupun kepercayaan itu bisa di-rebuild untuk orang-orang tertentu gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Sebelum berakhir, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman, mentor, dan semuanya yang udah sampai akhir segini gitu ya. Besok lagi kita bakal 2 sesi, tinggal 3 sesi lagi ya. Jangan lupa project report-nya. Kemudian ajak teman-temannya ya, karena kita garden party tanggal 28. Ini aku pengen tanya juga nih ke kalian gitu ya, yang ada di sini kan juga amai kan. Kalau kita undur ke 29 boleh nggak? Soalnya jaraknya dekat banget gitu. Takutnya kami nggak siap dari panitianya. Aku tanya dulu gitu kalian. Kalau 29 sibuk nggak? Boleh Kak, Kas. Boleh, Enggak. Kak. Ada yang nggak bisa? Kalian tahu. Bahkan ada yang nyaranin itu tanggal 31. Allahu Akbar, gue bilang nanti kasihan dia nggak bisa dengan keluarganya ya. Tinggal 30 gitu. Aku takut kalian ada family time. Soalnya di rumah aku juga kayak gitu. Tanggal ada something to do gitu ya. Atau biasanya orang-orang yang Batak biasanya dia ada ritual biasanya gitu. Aku lupa nama ritualnya. Kayak gitu. Jadi tanggal 29 bisa, ada yang tidak bisa, nanti kita confirm lagi di grup ya. Nanti akan bakal tanya lagi ke kakaknya. Nah, untuk yang di garden party-nya, kita kan ada nentuin pakai earth tone gitu ya. Tapi bagi kalian yang nggak punya, nggak apa-apa gitu, pakai yang seadanya aja. Gitu. Berani ya untuk jadi beda. Misalnya warna putih atau warna pink atau warna ya gitulah ya, terserah gitu. Yang penting berani aja untuk jadi beda. Nggak apa-apa gitu. Mungkin aku akan beda dikit gitu, aku juga kayaknya, atau warna merah gitu ya, mungkin agak-agak sama gitu, nggak apa-apa gitu ya. Terus bagi kalian juga yang pengen perform gitu, jangan lupa hubungin Mimin ya, segera gitu ya, hubungin gitu ya. Terus juga, nah kita tuh udah mau order nih gitu sekitar 60 orang gitu kan. Jadi pastiin ya teman-temannya bisa gitu kan, sayang kan gitu, udah kita bayarin loh gitu. Masa nggak datang gitu kan, karena nggak bisa dibalikin gitu kalau udah di order gitu ya, 60 orang itu. Jadi yang udah aku hitung itu kurang lebih 54 dari siswa asuh, kemudian 6-nya dari mentor atau 4 dari mentor tuh 6 dari mentor gitu. Jadi 54 orang itu usahakan ya gitu, teman-temannya masih bisa diselamatkan gitu, diselamatkan, maksudnya bisa diajak gitu ya gitu, masa nggak ada gitu kan gitu. Oke, diajak gitu. Oke, segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sama berakhir pekan, bukan pekan sih sebenarnya. Kenapa? Awal sih. Oke, bye bye.